kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan. Ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Shalom The Ignited, apa kabar semuanya yang ada di rumah? Semoga kalian semua tetap dalam penyertaan Tuhan. Dan kembali lagi di ibadah online The Ignited pada minggu kedua pada bulan Agustus. Dan sebelum kita akan memulai ibadah kita, saya akan membacakan ayat mingguan dari Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Semoga ayat mingguan ini dapat memberkati kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita,
saya undang teman-teman untuk berdoa bersama dengan saya. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dan kebaikan yang telah Engkau berikan pada 1 minggu ini. Ya Tuhan, kami melewati minggu-minggu ini di rumah saja dengan baik ya Tuhan. Tetap dalam penyertaan-Mu, Engkau telah memberikan kami kesehatan, memberikan kami penyertaan, dan juga banyak sekali kebaikan-kebaikan Engkau yang selalu ada dan selalu hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa berkumpul bersama-sama walaupun dari rumah masing-masing, tapi kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini ya Tuhan. Dan kiranya penyembahan kami ini semua berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap jemaat The Ignited ini ya Tuhan. Berkati kami, lindungi kami terus, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bisa sehat-sehat terus di masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah di luar mungkin sedang lagi masa-masa naiknya COVID, tapi kami tetap percaya Tuhan, Engkau selalu akan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, in Jesus name kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau selalu ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Kau setia Tuhan, Kau teramat setia. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Yes Jesus, Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tatah kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Yes Jesus, Engkau sahabat baik kami Tuhan.
kami sedih sama Engkau Tuhan, tapi Engkau tetap memeluk kami dengan penuh kasih-Mu ya Tuhan. Kami sangat amat bersyukur Tuhan. Tanpa kasih dan pelukan-Mu itu ya Tuhan, kami semua gak ada apa-apanya. Kami semua akan rapuh, kami semua akan jatuh, kami semua akan tergeletak Tuhan. Tapi karena kasih-Mu ya Tuhan yang mengangkat kami kembali Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami berharap kepada Engkau Tuhan, Engkau selalu ada dan selalu menopang kami Tuhan. Dimanapun, kapanpun kondisi kami Tuhan. Mari teman-teman kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dengan penuh kasih. Sepenuh hati kami ya Tuhan, kami akan nyanyi. Mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Dan ku angkat wajahku, oh Yesus, memandang terima kasih Tuhan. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Shalom, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati biar firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami, biar firman-Mu ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, supaya apa yang setiap kami dengarkan, apa yang setiap kami pikirkan di saat kami mendengarkan firman Tuhan ini, biar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, jadikan kami anak-anak Tuhan yang tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami menjadi berkat, dan kami juga mau memberkati orang lain. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari kau yang di rumah bersama katakan amin. Haleluya. Teman-teman di Ignited yang dikasih Tuhan Yesus, tema firman Tuhan kita di bulan Agustus ini adalah intimacy with Holy Spirit. Yang artinya adalah kita semakin hari semakin dekat dengan Roh Kudus, semakin membangun hubungan dengan Roh Kudus, semakin mengenal siapa itu Roh Kudus. Dan tentunya dari hari minggu ke minggu kita akan mendapatkan tema yang berbeda, tetapi intinya adalah tentang intimacy with the Holy Spirit. Dan hari ini firman Tuhan pada minggu
yang pertama ibadah di Ignited ini judulnya adalah Best Friend. Nah, teman-teman di Ignited, Roh Kudus yang kita punya, ya, Roh Kudus yang kita miliki itu adalah roh yang dari Tuhan. Kalau kita belajar tentang Allah Tritunggal, ya kalau kalian ingat dulu waktu kita masih ibadah offline, di sana kita belajar tentang Allah Bapa, ya Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan yang namanya Roh Kudus itu sama juga dengan Allah Bapa, sama juga dengan ya Allah Anak. Ya jadi satu oknum yang sama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang yang namanya bahwa Roh Kudus itu adalah sahabat kita. Dan hari-hari ini di masa pandemik COVID-19 ini, kita harus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dan harus hidup kita semakin mengandalkan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan menjadi semakin kuat. Apalagi hari-hari ini, ya hari-hari yang tidak pernah kita lalui, tetapi akhirnya yang namanya penderitaan, yang namanya kesabaran, yang namanya ketekunan, tahan uji, ya semua orang mengalaminya. Benar? Ya, kita baca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Nanti kalian baca di rumah semuanya, ya, Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 31. Tapi kita akan baca 2 ayat saja. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Ya, demikian firman Tuhan. Judulnya di situ adalah apa? Tuhan Yesus menjanjikan penghibur. Ya, penghiburnya itu huruf besar, ya. Itu artinya adalah Tuhan itu sendiri, ya, Roh Kudus itu sendiri. Karena dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Garis bawahi penolong yang lain, di sana juga penolongnya, P-nya itu huruf besar, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Ya, lagi-lagi Roh kebenaran ini huruf besar. Ya, saya katakan bahwa dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, teman-teman Dignited English Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, teman-teman Dignited, ya, perikop ini, ya, Tuhan Yesus menjanjikan penghibur. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya dan pasal selanjutnya, ya rupanya pasal-pasal ini adalah menceritakan tentang yang namanya, ya, menjelang hari-hari kematian Tuhan, ya, menjelang di mana Tuhan akan ditangkap, ya, dan akan disalibkan. Nah, makanya itu Yesus menjanjikan, ya, Dia tahu ketika Dia akan pergi dari dunia ini, pasti murid-muridnya akan kecewa. Pasti murid-muridnya akan kehilangan Dia. Nah, oleh sebab itu, ya, Tuhan menjanjikan yang namanya penghibur. Nah, kalau kita baca tadi, ada kata, ya, penolong yang lain, itu huruf besar penolongnya, ya, dalam bahasa aslinya itu adalah parakletos. Dan parakletos itu adalah penolong, ya, pembela, dan pendamping. Nah, saya percaya, ya teman-teman Dignited, setiap kita hidup butuh yang namanya penolong. Amin. Setiap kita butuh yang namanya pembela. Setiap kita butuh yang namanya pendamping. Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini, ya, judulnya Best Friend. Ya, maksudnya adalah karena kenapa? Karena setiap kita manusia diciptakan oleh Tuhan, ya, semua kita itu adalah makhluk sosial, ya, katakan makhluk sosial. Nah, yang namanya makhluk sosial, ya, setiap kita berarti butuh orang lain. Setiap kita hidup di dunia ini tidak pernah tidak butuh orang lain. Setiap kita, siapapun kalian, siapapun saya sebagai hamba Tuhan, ya, kita semua butuh yang namanya teman. Kita butuh yang namanya sahabat. Nah, makanya kenapa ketika kita ada pandemi COVID-19,
Ya ketika kita disuruh di rumah, yang ada yang namanya PPKM, ya kan, PPKM level 1, level 2, level 3, level 4, dan mungkin ada level yang lain, ya kita mulai nggak betah ketika di rumah. Karena kenapa? Karena kita pada dasarnya adalah makhluk sosial, makhluk yang bergaul dengan siapa saja. Jadi ketika kita di rumah terus, kita merasa di penjara gitu ya. Tapi hari-hari ini harus kita lakukan, karena itu untuk menjaga kesehatan dan untuk menyelamatkan kita dan orang lain. Tapi pada dasarnya memang manusia itu bosan kalau di rumah saja, ya karena kita makhluk sosial. Nah, yang namanya juga makhluk sosial, ya kita butuh orang lain juga butuh kita, seperti itu kira-kira. Dan kalau kita saling membutuhkan, ya lama-kelamaan kita punya yang namanya seorang sahabat. Nah, kita butuh sahabat, dan benar-benar sahabat yang mengerti akan diri kita, dan kita mengenal sahabat kita tentunya. Nah, di masa pandemi ini, sahabat kita mungkin tidak seperti dulu. Kita lebih bersahabat dengan gadget kita lebih bersahabat dengan YouTube kita bersahabat dengan Instagram kita, Facebook kita lebih bersahabat dengan Netflix kita, dengan film-film yang kita tonton. Ya karena kenapa? Karena ya zamannya lagi seperti itu, lagi pandemi COVID-19. Tidak memungkinkan untuk kita bisa ketemu dengan sahabat karib kita. Ya paling cuma video call, seperti itu kalau kangen ya. Dan hari-hari ini kita juga membutuhkan sahabat, tapi sahabatnya itu bukan sahabat seperti dulu, ya sahabatnya jadi hobi. Ada di antara kita mungkin lagi senang miara ikan hias, ya ikan cupang hias. Kita senang miara hamster, kita senang miara anjing, kita senang miara piaraan yang lain. Supaya kenapa? Supaya kita tidak bosan di rumah. Ya makanya hari-hari ini binatang peliharaan lagi rame ya kan. Ya semua laku gitu ya. Semua binatang dibeli, ya, kucing piaraan, anjing piaraan semua habis gitu. Karena kita butuh yang namanya sahabat, meskipun hewan gitu ya. Nah, teman-teman di Ignited, ada 5 hal kenapa kita butuh yang namanya sahabat. Nanti kalian bisa cek di Google ya. Nanti kalian bisa tambahkan sendiri apa saja yang saya mau kasih tahu. Ini hanya ada 5 hal saja. Yang pertama, kenapa kita butuh sahabat? Ya, saya menjelaskannya dengan 5M. Ya, pertama adalah kalau kita punya sahabat, ya sahabat karib, sahabat dekat, itu akan mencegah kita menjadi seorang yang depresi, ya kan? Kalau punya teman kita senang, kalau punya teman kita bisa berbagi, ya kita nggak depresi, kita bisa saling yang namanya berbagi, saling bercerita, saling mencurahkan isi hati. Nah yang kedua, yang M yang kedua, kalau kita memiliki sahabat, ya untungnya dan pentingnya adalah membantu mengontrol emosi kita. Kenapa? Karena kita bisa menceritakan segala hal yang kita mau ceritakan, yang kita nggak bisa cerita dengan orang sekitar kita. Kita hanya bisa cerita masalah kita dengan orang terdekat kita, yaitu sahabat. Nah, M yang ketiga, ya kenapa sangat penting kalau kita memiliki sahabat? Ya karena sahabat itu bisa menjadi support system. Ya kalau kita punya sahabat yang baik, pasti dia akan mensupport kita, akan membela kita, akan mengenal isi hati kita. Dan kita sangat senang punya sahabat seperti itu. Nah yang keempat, M yang keempat adalah meningkatkan percaya diri, ya kan? Kalau kita punya teman, pasti hanya teman kita yang bisa mendukung kita, teman kita yang bisa mensupport kita, ya teman kita yang bisa meningkatkan percaya diri kita untuk menjadi seorang yang luar biasa. Kita didukung gitu loh, disupport. Ya kita mau apa, cocok juga ya kan. Kita mau ini, mau itu, mau ini, mau segala macam. Ya gue juga sama-sama suka. Ya kita sama-sama meningkatkan percaya diri. Dan kelima yang terakhir adalah ya M yang kelima, pentingnya memiliki seorang sahabat. Ya karena seorang sahabat akan membantu mengembangkan diri. Ya kalau kita punya sahabat, ya tentunya kita akan saling mengenal apa hobi sahabat kita, apa kesukaan sahabat kita, demikian juga sebaliknya. Jadi sangat penting. Nah, dan tidak ada kalah lebih pentingnya lagi, ya kita butuh teman dikala kita susah. Ya, kita butuh teman di skala kita senang. Kita butuh seorang sahabat dikala kita ya butuh untuk berbagi, saling bercerita. Itulah fungsinya sahabat. Nah, tapi hari-hari ini ya teman-teman di Ignited, jangan sampai kita salah pilih teman, jangan sampai kita salah punya seorang sahabat karib, ya kan? Karena kenapa? Karena pergaulan yang buruk, ya kan? Ya pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Ya makanya kita harus punya teman yang baik, harus punya teman sahabat karib yang tadi 5M tadi gitu ya, yang mendukung segala hal dalam kehidupan kita. Nah, hari-hari ini
kita sulit sekali menemukan yang namanya real friend, ya, sahabat yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Ya, apalagi seperti yang Amsal 17 ayat 17 katakan bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih, ya kan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini paling penting, kita punya teman sahabat karib seperti itu. Dan apalagi ada satu hal lagi nih, ayat yang bagus, dan tentunya kayaknya jarang deh kalau kita punya teman yang seperti ini. Ya, Yohanes 15 ayat 13 katakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, ini bicara tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Yesus itu adalah sahabat kita. Tuhan Yesus itu adalah sahabat yang paling dekat. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mengerti akan hidup kita. Makanya dia rela mati di kayu salib. Untuk siapa? Ya untuk kita. Kita sahabat-sahabatnya. Seperti itu. Nah, ya banyak juga, ya kan, sahabat-sahabat kita yang mungkin kita salah bergaul. Dan akhirnya kita punya teman yang maunya menguntungkan diri sendiri aja. Ya, kita akhirnya punya teman yang menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan, ya sorry deh, gue nggak mau teman sama lu. Kalau lu nggak punya kelebihan, kalau lu nggak kaya, kalau lu nggak sering traktir gue, sorry deh, masih jadi sahabat gue. Itu bukan sahabat, itu namanya sahabat yang menguntungkan. Ya kita nggak bisa punya sahabat seperti itu. Nah, teman-teman Dignited yang kasih Tuhan, kalau kita punya seorang sahabat, kita punya teman, kalau teman kita berhasil, pasti kita bangga, betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Kalau kita punya teman yang sukses, berhasil, yang keren, pasti kita bangga. Ya, kita akan pasti, itu teman gue itu, sahabat gue itu, itu karena dia teman sama gue tuh, kira-kira seperti itu kurang lebih ya. Nah, makanya kalau kita membanding-bandingkan, kalau kita punya andaikan kan, nama juga kita juga berhayal dulu nih, ya siapa tahu kita punya sahabat orang terkenal gitu kan. Kalau siapa tahu kita punya sahabat artis, ya kan, kita punya sahabatnya Son Joong Ki, Lee Min Ho, ya kan, kita punya sahabat Nam Dosan segala macam, tuh sahabat gua tuh kecil tuh gitu, bangga nggak? Bangga, karena jadi seorang artis Korea lagi, ya kan, terkenal. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman Dignited. Ya siapa yang nggak bangga kalau kita punya teman seorang beauty vlogger, ya kan, itu teman gua tuh gitu kan, Tasya Farasya teman gua tuh kecil tuh, bangga nggak? Bangga, karena kita punya teman yang terkenal, ya kan. Dan mungkin kita punya teman ya selebgram, youtubers dan lain-lain, pasti kita bangga. Ya, karena itulah sahabat karib, dia nggak akan pernah sombong ketika dia terkenal, dia nggak akan sombong dan lupa sama kita ketika kita orang biasa dan dia jadi orang terkenal. Itu namanya sahabat karib, sahabat sejati. Nah, hari-hari ini ya ada satu sahabat yang kalian lupakan. Ada satu sahabat yang seringkali kalian acuhkan dan seringkali kalian pikir nggak penting. Ya, padahal best friend yang satu ini, sahabat yang satu ini sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, kita perlu bersahabat. Ya, tadi saya katakan bahwa hari-hari ini, akhir-akhir hari ini kita perlu bersahabat ya dengan yang namanya siapa? Ya, Holy Spirit, dengan Roh Kudus. Kita lupa setelah kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya ketika kita dibaptis, ya kan, ketika kita ngaku Yesus Kristus adalah juru selamat dan gak ada yang lain selain Tuhan Yesus juru selamat pribadi saya, dan hanya kepada Dia kita menyembah, hanya kepada Dia ya, kita percaya. Saat itulah sebetulnya Roh Kudus sudah turun atas kita, teman-teman Dignited. Ya, Roh Kudus, kalau kita berbicara soal Roh Kudus, nggak hanya berbicara soal yang spektakuler, nggak hanya berbicara soal bahasa roh gitu ya. Kadang-kadang orang pengen cepat-cepat bisa bahasa roh. Ya, kalau perlu belajar bahasa roh, les bahasa roh, nggak ada. Ya, setia dalam perkara kecil dulu, baru Tuhan akan tambahkan yang spektakuler, teman-teman Dignited. Ya, kalau kalian setia beribadah, ya kalian dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya tahu siapa Tuhan itu sebetulnya, ya berarti Roh Kudus ada dalam kehidupanmu. Kalau engkau lebih suka dengan duniawi, tidak suka dengan yang namanya kerohanian, yang tidak suka namanya rohani, ya hati-hati. Ya, yang berbicara di sekitarmu bukan Roh Kudus, ya, tapi roh duniawi. Nah, makanya teman-teman Dignited, ya, Yohanes 14 ayat 26 yang berkata seperti ini. Ya, tetapi menghibur
yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wah, ini keuntungannya kita punya best friend, sahabat karib, Roh Kudus. Karena kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah sahabat yang setia, lebih setia dari sahabat dunia, lebih setia dari orang yang kita pikir lebih akrab dari kita, teman dari kecil, teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, kerja. Ya, Roh Kudus itu lebih karib, lebih akrab dari teman-teman yang kita pikirkan itu akrab, yang kita pikirkan itu menguntungkan buat kita. Ya siapa? Ya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu adalah sahabat yang setia, dan Roh Kudus adalah sahabat yang akan selalu mengajar dan mengingatkan kita dalam kehidupan kita. Ya, baru-baru ini saya kasih contoh, baru-baru ini saya ketemu seseorang. Ya, memang sekarang lagi zamannya pandemi COVID-19. Jadi hampir semua orang yang mengalami, ya orang dekat kita juga mengalami yang namanya sakit oleh karena COVID-19. Ya, saya punya teman, ya seorang teman, dia cinta Tuhan, tetapi tiba-tiba ya teman saya ini, ya seorang ayah, ya teman saya ini kena COVID-19 varian Delta, teman-teman. Jadi kena COVID varian Delta, lalu singkat cerita ya dijauhkan oleh keluarganya dengan alasan kesehatan. Jadi papanya tinggal di apartemen, ya ketiga anaknya dan mamanya pisah, hidup di rumah sendiri. Ya, tetapi papanya ini sangat kuat, sangat mengandalkan Tuhan, tetapi mamanya itu paranoid karena COVID-19. Dia ketakutan sekali. Ya, saking ketakutannya membuat suaminya menjadi merasa overprotect gitu ya. Jadi terlalu berlebihan dengan penyakit ini. Ya, memang kita harus menjaga kesehatan kita, tetapi kita nggak boleh takut, teman-teman Ignited. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong, membantu kita dalam menyelesaikan segala hal. Nah, singkat cerita, padahal ini ibunya, ya mamahnya ini padahal orang yang cinta Tuhan juga, ya dekat dengan Tuhan juga, tapi karena parno, akhirnya dia gelisah gitu. Akhirnya dia merasa ketakutan dengan COVID-19, dan akhirnya ya mamanya ini karena dia punya suami ya kena COVID-19 dan gak sembuh-sembuh, sangat lama sekali, itu 2 minggu lebih diisolasi mandiri di apartemennya sendiri. Lalu singkat cerita, mamanya ini berdoa dan berlutut sama Tuhan. Tuhan, saya punya salah apa ya Tuhan, kok saya sampai mengalami hal yang buruk seperti ini? Ya padahal ya suami saya kan orang baik gitu, padahal saya masih pengen bersama-sama dengan keluarga saya gitu. Hampir tiap hari ini istrinya, ya mamanya ini hampir tiap hari nangis gitu. Hampir tiap hari juga dia bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan kok buat saya seperti ini gitu. Lalu tiba-tiba ya anak yang paling besar akhirnya datang sama mamanya dan dibilang seperti ini, "Mah, udahlah, gak usah nangis-nangis terus. Udahlah mah, gak usah bersedih terus, kan papa juga ada Tuhan Yesus yang jaga dia. Tenang aja mah, papa juga gak kenapa-napa kok," gitu, teman-teman Ignited. Lalu tiba-tiba anaknya ini bilang gitu, "Ma, Tuhan ingetin saya gitu, supaya mama kembali untuk beribadah, kembali untuk berdoa seperti dulu sebelum masa pandemi COVID-19 gitu." Oh ternyata teman-teman Ignited, anaknya diingatkan oleh Roh Kudus supaya mamanya ya tetap kuat kembali gitu. Karena mamanya tadinya rajin ke gereja waktu COVID-19 belum ada, ya ketika ada COVID-19 tidak pernah ikut ibadah, padahal ada ibadah online di gerejanya gitu. Ya kebetulan ini teman saya bukan dari gereja kita, dari gereja di luar sana, tapi kebetulan saya ketemu dan akhirnya Roh Kudus mengingatkan keluarga ini melalui siapa? Melalui anaknya yang paling besar. Dan anaknya bilang sama mamanya, anaknya bilang sama papanya, "Yuk
kita kembali beribadah seperti waktu sebelum COVID-19, nggak apa-apa melalui online, tapi tetap yang namanya menjalankan ibadah. Nah, teman-teman di Ignited ingat sampai sedemikian jauh, dan kita pikir, wah itu masalah sepele ya, tapi tidak teman-teman di Ignited. Tapi Roh Kudus mengingatkan setiap kita, ya Roh Kudus mengingatkan setiap orang percaya, kalau kita berada dalam jalan yang salah, dia akan ingatkan kepada kita. Dan kalau kita punya kekurangan, dia akan ingatkan kepada kita. Kalau kita punya kelemahan, dia akan kuatkan kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita jangan pernah meninggalkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sangat penting. Karena Roh Kudus itu adalah, ya, dia penghibur, dia diutus, dan dia mengajarkan kita dalam segala hal, dan dia mengingatkan kita akan segala hal. Nah, gitu kira-kira. Nah, yang berikutnya, kalau kita baca lagi di Yohanes 14 ayat 27, misalnya dikatakan seperti ini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow, ini ayatnya luar biasa. Artinya apa? Artinya Roh Kudus senantiasa memberikan apa yang dunia tidak bisa berikan. Apa itu teman-teman di Ignited? Damai sejahtera. Ini ada suatu cerita di Alkitab yang luar biasa juga. Ya, kalau teman-teman kenal yang namanya Petrus, ya Petrus ini adalah orang yang luar biasa. Petrus ini adalah salah satu pemimpin dari ya rasul-rasul yang ada pada waktu itu. Jadi Yesus punya banyak rasul, dan Petrus ini salah satu pemimpinnya. Dan Petrus, dia seorang yang menggebu-gebu. Ya, Petrus ini seorang yang sangat bersemangat, meskipun kadang-kadang semangatnya suka nggak jelas gitu ya, suka emosi doang. Tetapi tetap Petrus ini dipandang oleh Tuhan Yesus sebagai murid yang setia dan sejati. Makanya Petrus dinubuatkan oleh Tuhan bahwa suatu saat nanti gereja berdiri di atas batu karangnya Petrus itu sendiri, dan betul menjadi kenyataan. Nah, tapi sebelum hal itu terjadi, ternyata Petrus itu adalah ya, seorang yang tadinya ya tidak mengenal Yesus dengan benar, tidak mengenal Yesus dengan baik. Tapi ketika dia terima Roh Kudus, ketika dia menjadikan Roh Kudus sahabat sejatinya, ya maka Petrus itu berubah 100%. Ya maka Petrus berubah menjadi orang yang luar biasa. Petrus pada waktu itu menjadi seorang pengecut, menjadi seorang pecundang. Dia menjadi seorang pengkhianat. Ya waktu itu Tuhan katakan, ya waktu Tuhan Yesus menceritakan penderitaannya, Tuhan Yesus menceritakan jalan salibnya, ya Petrus mengatakan bahwa aku rela mati dan akan ikut Tuhan selamanya, seperti itu. Ya tapi Yesus bilang apa? Yesus bilang, Petrus, sebelum kau melakukan semua itu, engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali, gitu. Dan akhirnya betul, Petrus menyangkal Tuhan 3 kali ketika Yesus menjalani masa-masa penyalipan, penderitaan, ketika dia sedang dihadapkan oleh penderitaan, dan Petrus hadir di tempat itu. Petrus nggak ngaku bahwa Yesus itu adalah gurunya. Dia nggak ngaku bahwa Yesus itu dekat dengan dia. Dia bilang itu orang lain. Nah, dia udah menyangkal tuh. 3 kali dia menyangkal Tuhan sebelum ayam berkokok. Ya. Dan akhirnya menjadi kenyataan. Petrus menyangkal. Tapi ketika dia menyadari akan kehadiran Roh Kudus, ketika Yesus memberikan penghibur yang lain, Petrus mengalami hal yang luar biasa, teman-teman di Ignited. Ya, inilah peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan Petrus. Ya, ketika dia menerima Roh Kudus, dan ketika Petrus menjadi sahabatnya Roh Kudus, menjadi sahabat karibnya, hidupnya berubah. Ya, dia seorang penakut, pengkhianat, dia menjadi seorang pemberani. Ya, Petrus bahkan khotbah di depan 3.000 orang, dan 3.000 orang bertobat, ya, dan dibaptis. Nanti kalian bisa baca di Kisah Para Rasul 2. Lalu Petrus juga melakukan mujizat-mujizat yang banyak, yang luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 2-7 dikatakan bahwa ia menyembuhkan seorang pengemis yang lumpuh di gerbang indah. Luar biasa kan? Ya, bahkan ya apa yang dikatakan Yesus, dia mengalaminya. Ya, Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 12,
Ya, dia berkata seperti ini, aku berkata kepadamu, ya Yesus berkata kepadamu, gitu ya. Ini untuk kita juga nih ayat ini. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ya, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kita akan juga merasakan pekerjaan-pekerjaan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, ini yang luar biasa. Yang berikutnya adalah bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Wow, luar biasa janji Tuhan. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus, ketika kita menjadikan Roh Kudus itu best friend kita, sahabat karib kita, ya Tuhan memberikan segala hal yang kita butuhkan. Tuhan memberikan segala hal yang tidak pernah kita rasakan, tidak pernah timbul dari hati kita, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat oleh mata kita. Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kehidupan kita. Ya, tetapi hari-hari ini kita harus tetap setia kepada janji Tuhan. Ya, kita harus tetap pegang Roh Kudus. Menjadikan Roh Kudus itu adalah best friend kita. Menjadikan Roh Kudus itu sahabat karib kita. Ya, kalau kita menjadikan Roh Kudus sahabat karib kita, kalau kita punya sahabat, tadi saya sudah ceritakan ya di depan tadi, kalau kita punya sahabat seorang artis, seorang selebgram, ya kan, kalau kita punya sahabat seorang artis yang ternama, siapa tuh namanya, Jeremy Pauline ya, atau Fadil lah gitu ya. Kita punya teman yang seperti itu, kita kan akan ikut terkenal. Itu sahabat gua tuh, itu teman gua dari kecil tuh, ya itu teman main gua tuh gitu. Kita kan akan bangga. Itu punya sahabat orang dunia ya. Kalau kita punya sahabat Roh Kudus, akan lebih dari itu teman-teman Dignatif. Tapi permasalahannya hari-hari ini adalah maukah kita menjadikan Roh Kudus sebagai sahabat karib kita. Ya, dia memang gak kelihatan, tapi Tuhan katakan justru yang gak kelihatan itu yang punya sesuatu yang luar biasa. Justru yang gak kelihatan itu yang supernatural, ya kan? Justru yang gak kelihatan itu yang memberkati kita. Justru yang gak kelihatan itu menguatkan kita. Orang-orang yang kelihatan, orang-orang yang ada di depan mata kita, sahabat yang ada di depan mata kita, ada waktunya dia meninggalkan kita, ada waktunya dia tidak bisa membantu kita. Teman-teman yang kita anggap dekat, karib, ada waktunya dia jauh dalam kehidupan kita. Ada waktunya dia lupa sama kita. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah kita lupakan. Ada satu hal yang tetap setia, adalah siapa? Roh Kudus. Nah, teman-teman Dignatif, kalau engkau pengen Roh Kudus selalu ada dalam kehidupanmu, ya, tetaplah engkau setia beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap engkau percaya akan panggilan Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, ya, saya percaya sebagai pembina kalian, ya, Dignatif GBI Altar Philadelphia, kalau kalian setia sama Tuhan, maka Tuhan juga akan setia kepadamu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan pun juga mengasihi engkau lebih dari segalanya. Kalau engkau butuh Tuhan, Tuhan juga akan memberikan Roh Kudus-Nya, akan memberikan penolong yang membantu kita dalam segala aspek kehidupan kita. Sekarang, apa yang menjadi doamu, apa yang menjadi pergumulan kehidupanmu, ya, sampaikan kepada Roh Kudus. Ya, katakan sama Roh Kudus, ya Tuhan, saya udah gak sanggup lagi nih Tuhan. Ya Tuhan, saya udah gak mampu lagi nih Tuhan. Tuhan, saya menyerah Tuhan. Tapi saya percaya, kalau kalian curhat dengan Roh Kudus, kalau kalian dekat dengan Roh Kudus, jawabannya adalah ada damai sejahtera kalau kita setia dengan Tuhan. Ada roh sukacita kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun keadaanmu hari-hari ini, tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya Tuhan yang mampu menolong kehidupan kita, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus, sahabat sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah firman-Mu tinggal tetap dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami seringkali tidak percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali hidup tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan Roh Kudus yang telah Engkau berikan. Ampuni kami ya Tuhan bila kami meremehkan, kalau kami menomorduakan, kalau kami seringkali jauh daripada Roh Kudus. Hari-hari ini ya Tuhan, kami butuh Tuhan.
hari-hari ini ya Tuhan, kami butuh pertolongan daripada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, hadirlah dalam kehidupan kami. Kami undang sekali lagi Roh Kudus, Engkau nyata dalam kehidupan kami. Kalau Engkau yang mau didoakan di rumah, Engkau boleh angkat tangan-Mu, dan Kau percaya bahwa Tuhan menjamah-Mu dengan Roh Kudus-Nya. Minta Roh Kudus hadir dalam kehidupan-Mu, maka Dia akan hadir dalam semua aspek kehidupan-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk teman-teman di Ignited yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, yang saat ini sedang berdoa. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan pakai hidup mereka. Roh Kudus, biarlah Kau hadir dalam hati, pikiran, dalam kehidupan mereka, menuntun mereka dalam kebenaran, tidak menjauhkan mereka dari hal-hal yang bukan dari Tuhan. Biar selalu Roh Tuhan hadir dalam kehidupannya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan, pada hari ini hamba juga berdoa khusus untuk teman-teman di Ignited, mereka yang mengalami kesusahan, mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka yang mengalami kesulitan hidup mereka dalam keluarga mereka, juga Tuhan tolong. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa khusus untuk setiap hamba-hamba Tuhan di GBI Altar Philadelphia, baik untuk Opa, Oma Titus Handoyo dan Oma Eli Handoyo. Hamba-Mu berdoa, kami berdoa bersatu hati, biar Kau berikan mereka selalu sehat, kuat, tetap dalam Tuhan, tetap menjadikan bahwa pelayanan yang dipercayakan kepada mereka itu menjadi pelayanan yang luar biasa di hadapan Tuhan, sehingga kami menikmati hasilnya dan kami menjadi anak-anak rohani yang luar biasa dalam Tuhan. Tuhan, berkati pekerjaan, pelayanan, usaha apapun yang Oma lakukan. Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati Bapak Ibu Gembala kami, dan kami juga tidak lupa berdoa khusus untuk bangsa Indonesia. Berkati ya Bapak, biar bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk virus COVID-19. Kami percaya bahwa suatu saat nanti pasti akan berlalu. Semua ada waktunya dan semua ada masanya ya Tuhan. Dan kami hanya bisa berdoa dan percaya Tuhan Roh Kudus yang menguatkan setiap pemimpin kami, setiap pemimpin bangsa kami, setiap orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang bersama dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Ya, happy Sunday. God bless you. Kita akan menerima berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan padamu kasih dan anugerahnya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus menyertai kami pagi hari ini pada sampai selama-lamanya. Sekali percaya Yesus untuk selama-lamanya, kami tetap setia kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua beriman diberkati, katakan sama-sama. Amin.